Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Encep Sarip Nurdin. Video kali ini saya masih membahas membumikan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Namun, dalam pemaparan yang lebih fokus pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Saudara-saudara, sesungguhnya demokrasi mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan. Namun dalam konteks demokrasi sebagai alat teknis yang dipaparkan dalam video ini, hanya difokuskan kepada demokrasi sebagai alat teknis dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat atau demokrasi politik, dan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat atau demokrasi ekonomi. Sejalan dengan fokus tersebut, maka demokrasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk pola perilaku tentang bagaimana memilih tentang apa dan siapa yang dipilih untuk memerintah, melainkan apa dan bagaimana memilih orientasi dan cara mencapai kemakmuran dalam negara kesejahteraan. Lalu, bagaimana tuntunan konstitusi kita dalam pelaksanaan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia? Yuk kita cari tahu. Membumikan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila secara konsepsional dikenal beberapa macam demokrasi. Seperti demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, dan demokrasi konstitusional. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001, Indonesia menganut konsep demokrasi konstitusional sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, konstitusi kita menuntun bahwa demokrasi yang harus diimplementasikan adalah demokrasi konstitusional. Namun demikian, karena konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, maka nama demokrasi yang kita anut dewasa ini dapat disebut demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, demokrasi kita dapat juga disebut sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut tetap berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dianutnya konsep negara demokrasi yang berdasarkan hukum, atau menurut istilah dari Carl Schmitt, adalah demokratisch Rechtsstaat, mengindikasikan bahwa bangunan negara Republik Indonesia termasuk kategori negara modern. Konsekuensi dianutnya konsep demokrasi konstitusional, maka kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan kedaulatan rakyat didistribusikan pula kepada sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintahan di pusat dan didistribusikan kepada lembaga pemerintahan di daerah. Perlu ditekankan pula bahwa berdasarkan ketentuan dalam konstitusi, tidak semua wewenang pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dibagi habis kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Melainkan masih terdapat residu wewenang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tetap berada di tangan rakyat. Seperti wewenang memilih presiden dan wewenang memilih anggota-anggota legislatif. Demokrasi konstitusional mengandung semangat membatasi kekuasaan setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Implikasinya,
Setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan tersebut tidak boleh melakukan urusan yang bukan merupakan wewenangnya. Termasuk tidak diperkenankan untuk campur tangan terhadap urusan lembaga lain, kecuali semata-mata yang telah ditentukan oleh konstitusi. Adapun pembatasan wewenang berdasarkan konstitusi tersebut antara lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 18, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal-pasal lainnya. Pembatasan wewenang ini dimaksudkan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang atau satu lembaga. Sebab jika tidak ada pembatasan wewenang, maka wewenang tersebut cenderung disalahgunakan. Dengan kata lain, apabila tidak ada pembatasan wewenang, maka hak-hak rakyat cenderung akan dilanggar. Dan tujuan negara kesejahteraan terancam tidak bisa terwujudkan. Lebih dari itu, agar mekanisme demokrasi konstitusional ini tidak mengarah kepada negara liberal, maka semangat para penyelenggaranya harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun atau Leitstern. Membumikan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam demokrasi politik dapat dilihat antara lain dalam proses perumusan kebijakan publik. Pernahkah Anda lihat rapat rukun warga di tempat tinggal Anda? Apa yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang sedang bermusyawarah untuk mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan publik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan mengutamakan musyawarah mufakat. Prinsip ini lebih mengakomodasi semangat saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Pengambilan keputusan secara voting hanya digunakan sebagai jalan terakhir apabila musyawarah mufakat atau konsensus demokrasi tidak tercapai. Dalam konteks makro, berikut ini dikemukakan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi politik. Pada sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, kebijakan publik juga harus merupakan terjemahan atau mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi, khususnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28I
ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pada sektor infrastruktur politik atau sektor masyarakat, telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan atau input kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai interest group dan atau pressure group. Dapat dibayangkan, apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main atau tidak ada nilai-nilai yang memandu, maka akan timbul chaos atau kekacauan di dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta tidak merugikan masyarakat. Hakikat konstitusionalisme adalah menempatkan kekuasaan dan wewenang semua lembaga atau komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Membumikan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dalam bidang ekonomi. Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah tempat tinggal Anda? Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? Bentuk badan usaha koperasi mendapat perhatian yang besar dalam konstitusi, khususnya berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun belakangan ini terdapat fenomena menurunnya peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Inilah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Bagaimana meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam pada itu, kita juga menyadari bahwa bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya koperasi, melainkan juga terdapat bentuk badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya, bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 2, maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, apabila menurut ketentuan dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka badan usaha milik negara juga menempati posisi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu,
mengacu kepada ketentuan dalam pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan nasional, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar. Masalahnya adalah bagaimana menyeimbangkan peran ketiga jenis badan usaha tersebut dalam pembangunan ekonomi nasional. Inilah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi kepada kemandirian ekonomi atau berdikari dalam bidang ekonomi. Saudara-saudara, demokrasi sebagai paham politik ekonomi memperlakukan setiap orang secara terhormat karena diakui sebagai pemilik kedaulatan negara. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Di sisi lain, demokrasi konstitusional yang berdasarkan Pancasila juga telah mengatur pembagian kekuasaan dalam negara. Sedemikian rupa sehingga tidak terdapat konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang atau satu lembaga yang potensial mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Lebih dari itu, demokrasi juga harus berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui 3 badan usaha di samping usaha yang bersifat informal atau perseorangan. Intinya, dengan sistem demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dituntun untuk bersinergis mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian video Pancasila dan demokrasi. Sampai bertemu lagi di video-video yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.